Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana sih kisah seseorang yang sangat mulia dan sangat istimewa, yaitu kisahnya Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari yang sangat cerah di kota Mekah, ada seseorang anak laki-laki yang bernama Muhammad. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa disebut tahun Gajah? Karena pada saat itu ada seseorang yang bernama Abraha ingin sekali menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Makanya Allah mengirimkan burung-burung kecil yang bernama Ababil yang di dalam mulutnya membawa batu-batu kecil yang sangat panas dan sangat menyala. Dan batu-batu kecil itu pun diambil dari neraka, makanya sangat panas dan sangat menyala. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pada saat itu, bayi dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah pun lahir dan membawa keajaiban yang sangat luar biasa. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membukakan pintu surga karena atas kelahirannya Nabi Muhammad. Lalu semua yang ada di bumi pun menjadi damai, tenang, dan tumbuhan-tumbuhan pun menjadi subur, serta langit pun menjadi sangat cerah. Maka itulah kelahiran sosok Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya pun sudah diprediksi dalam kitab suci Taurat, Zabur maupun kitab Injil. Nabi Muhammad sendiri lahir dalam keadaan yatim karena pada saat Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, Abdullah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad tumbuh dengan ibu susu yang sangat baik hati, yaitu Ibu Halimatus Sa'diyah. Ibu Halimatus Sa'diyah sendiri sangat menyayangi Nabi Muhammad, sangat mengagumi dan sangat mencintai, sehingga Nabi Muhammad pun dianggap seperti anaknya sendiri. Lalu pada saat Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad pun didatangi malaikat Jibril atas izin Allah untuk membelah dadanya dan mensucikan jantungnya. Lalu Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad pun ditinggal oleh ibu tercinta, yaitu Siti Aminah. Lalu Nabi Muhammad pun diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib, sang pembesar kota Quraisy dan juga sangat disegani oleh masyarakat kota Mekah. Pada saat Nabi Muhammad beranjak usia 8 tahun, Nabi Muhammad pun ditinggal oleh sang kakek, lalu diasuh oleh sang paman yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sendiri mempunyai anak yang bernama Ali bin Abi Thalib, anak bungsu, anak terakhir. Lalu pada saat asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad pun mengembala kambing dan belajar bagaimana caranya berdagang dengan baik. Bertahun-tahun kemudian Nabi Muhammad pun menjadi pemuda yang sangat berkarisma dan sangat luar biasa, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin karena terpercaya. Kata-katanya pun sungguh penuh hikmah dan sungguh penuh kejujuran. Bahkan pada saat beliau berdagang di negeri Syam, beliau selalu membawa keberuntungan dan keuntungan bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Lalu ketika Nabi Muhammad beranjak usia 25 tahun, Nabi Muhammad pun bertemu dengan seseorang wanita yang sangat mulia dan sangat istimewa yang bernama Siti Khadijah. Beliau adalah janda yang cerdas, janda yang kaya, janda yang sangat baik hati. Ketika Siti Khadijah mendengar keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdagang, Siti Khadijah pun akhirnya terpesona ataupun terkesima. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun dilamar oleh Siti Khadijah dan menjadi pasangan yang sangat bahagia karena dikaruniai 7 anak, yaitu 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Zainab, lalu Ruqayyah, Ummi Kalsum, sama Fatimah.
Lalu ketika Nabi Muhammad beranjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad pun memperoleh wahyu pertamanya di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat membaca ayat pertama Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad pun sangat-sangat tersentuh dan sangat-sangat terharu karena pada saat usia Nabi Muhammad 40 tahun, Nabi Muhammad pun memperoleh wahyu pertamanya di Gua Hiro. Wahyu pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi Muhammad membaca ayat Al-Quran pertama tersebut, Nabi Muhammad pun sangat-sangat tersentuh dan sangat-sangat terharu. Dari sanalah misi besar Nabi Muhammad dimulai, yaitu untuk menyebarkan pesan cinta, pesan Islam, perdamaian, dan juga kebenaran kepada seluruh dunia. Selama hidupnya, Nabi Muhammad selalu menjadi penolong umat-umatnya. Dia memberikan nasihat yang bijaksana, menunjukkan contoh yang baik dan mana contoh yang jelek kepada seluruh orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika di akhir hayatnya, Nabi Muhammad pun menegaskan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman bagi kita semua untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dan begitulah kisah Nabi Muhammad SAW, sosok orang yang sangat penuh kejujuran, keberanian, keceriaan, dan juga kebijaksanaan. Dia adalah suri tauladan bagi kita semua, bahwa dengan kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang, kita dapat menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk memberikan kebahagiaan dan memberikan motivasi yang baik bagi semua orang yang mendengarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia pamit undur diri.